warahmatullahi wabarakatuh. Kreasi drama MTS Al-Ma'ruf Denpasar dengan bangga mempersembahkan drama tragedi yang mengangkat kisah ulama terdahulu dengan judul Dinamika Kehidupan Kiai Barseso. Dengan pemeran Rai Semanti sebagai Kiai Barseso, Andi Ramadan sebagai Idris Satu, Agus Raja Pelana sebagai Idris Dua, Redi Adi Susilo sebagai Idris Tiga, Syakir Harahan sebagai Idris Jana Mulia Dato sebagai Santri Satu, Esu Doni sebagai Santri Dua, Tetangga Yoga Putra Pramana sebagai Santri Dua, dan pemeran pendukung lainnya. Boleh besar. Dahulu kala terdapat seorang ulama besar yang telah beribadah kepada Allah selama lebih dari 100 tahun dengan sangat ikhlas dan tekun, sehingga ketika ia sholat sajadahnya mampu terangkat ke udara. Ia pun sangat dicintai oleh Allah sehingga doa-doanya dikabulkan. Maka banyaklah orang yang datang kepada beliau dengan segala hajat dan kebutuhan. Ih, nggak kelihatan melanjut. Munduran. Berbahaya nih. Mereka percaya bahwa Barseso akan memperoleh surga yang mulia. Idris pun telah berputus asa menggoda dan menjatuhkan Barseso. Sampai akhirnya mulai rapat luar biasa untuk mencari cara menjerumuskan Kiai Alim tersebut.
Bagaimana menurut kalian cara menjerumuskan Darseso biar dia menjadi teman kita di neraka nanti? Gimana kalau kita kota dengan harta yang bodoh kamu? Darseso itu sudah tidak butuh harta karena dia sudah khusyuk dengan ibadahnya. Lalu gimana bos? Saya sudah lelah dengan semua ini. Kalau gitu kasih aja cewek kece. Siapa yang ada dengan cewek kece? Cewek kece aja dia membuat. Itu bagus itu, sangat brilian. Kau nggak kepikiran ya? Tapi gua punya cara yang lain. Maka koloni iblis itu pun tumbuh semangatnya lagi untuk menggoda Darseso, dan kini menggunakan perutnya yang mereka anggap paling ampuh. Iblis itu pun turun ke dunia dengan menyamar sebagai sosok yang halus. Dengan buka belas, koloni iblis itu masuk ke pesantren Kiai Darseso. Who is the Nabbar? Who is Ar-Rahman? Who is Al-Mannan? La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Muhammad is the messenger of Allah. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu termasuk khamr, dan semua khamr itu haram hukumnya. Yang gimana kalau kita minumnya cuma sedikit saja? Apa tetap boleh jadi? Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Segala sesuatu yang memabukkan walaupun sedikit saja juga tetap haram hukumnya, walaupun cuma nyicip. Ya, walaupun cuma sekedar mencicipi. Paham tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dengan tuan siapa ya? Nama saya Sukron tuan. Nah, ini Haikal. Dan yang itu Mustaqim. Saya sama teman-teman tersesat di jalan dan kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanan kami. Kira-kira boleh kami menginap? Dengan senang hati. Mari silakan masuk. Tapi tolong siapkan kamar kosong untuk bapak-bapak ini dan berikan pelayanan yang terbaik buat bapak-bapak ini. Iya, Kiai. Sampailah ke dia yang betul. Setelah berbincang-bincang sebentar, hasilnya kami itu diantar ke kamar yang sudah disiapkan santri Kiai Darseso. Silakan tuan-tuan untuk istirahat terlebih dahulu. Pasti tuan-tuan kecapean setelah menempuh perjalanan jauh. Syukran, Kiai. Mohon maaf merepotkan. Oh, tidak apa-apa. Anggap saja rumah sendiri ya. Setelah Darseso keluar, iblis langsung menggelar sajadah dan pura-pura beribadah dengan khusyuk. Subhanallah, 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 Alhamdulillah,
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun di tengah malamnya kalau mau lu dari tadi duluan ya, besok masih ada job bantuin orang-orang sedang sholat duha nih. Hei, malam ini gak ada yang boleh tidur. Gue kabar kalian kalau sampai tidur. Ya udah, ya kita pikiran lagi aja kalau gitu. Semoga masalah gaib memudahkan urusan kita. Sampai menjelang pagi, para iblis itu masih tidak beranjak dari sajadahnya. Hingga akhirnya Barseso yang mendengar zikir iblis dari luar kamar terheran-heran. Bagaimana bisa ada orang yang alim seperti itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Tuhan syukron. Saya takjub dengan keimanan Tuhan dan teman-teman Tuhan yang luar biasa. Apa rahasia Tuhan sehingga bisa sekhusyuk itu dalam beribadah? Sebenarnya saya dulu orang jahat, Kiai. Saya suka judi, membunuh orang, zina, mencuri. Pokoknya hampir semua dosa pernah saya lakukan, Kiai. Lalu hingga akhirnya saya sadar bahwa apa yang sudah saya lakukan itu salah besar. Saya pun bertobat. Setiap ingat dengan dosa-dosa saya dulu, saya tak kuasa menahan tetesan air mata dan merasakan kesedihan yang mendalam. Saya juga ingin bisa sekhusyuk Tuhan, tetapi gimana caranya ya? Sudikah Tuhan untuk memberitahunya? Mohon maaf, Kiai, bukan bermaksud menggurui. Mungkin Kiai bisa mengikuti cara saya ini. Astagfirullahaladzim, tidak mungkin dengan cara maksiat dulu baru bisa seperti itu Tuhan. Kenapa tidak mungkin, Kiai? Itu sudah Islami. Saya bisa menjamin Kiai pasti jauh lebih khusyuk daripada sekarang jika Kiai teringat dosa-dosa besar Kiai yang terdahulu. Lalu menurut Tuhan, apa dosa yang sebaiknya aku lakukan? Bagaimana jika dengan membunuh, Kiai? Oh tidak, aku tidak mau mengotori tanganku dengan darah orang lain. Kalau zina? Saya tidak mau merugikan orang lain. Bayangkan bagaimana jika wanita itu hamil. Bagaimana dengan mencuri? Kalau sampai tertangkap, bisa mati duluan saya. Nah, kalau gitu minum arah aja, Kiai. Itu kan tidak merugikan orang lain, hanya Kiai aja yang menanggung dosanya. Mungkin itu cara yang paling aman. Ya Allah, ampunilah hambamu ini. Hamba hanya ingin lebih mendekatkan diri kepadamu ya Rabb. Tapi di mana saya bisa mendapatkannya Tuhan?
Kalau itu masalah gampang Kiai, di sini ada tukang jamu nggak? Kalau ada, minta bantuan aja ke dia. Keesokan harinya, tukang jamu pun lewat. Jamu Kang, jamunya Pak. Mbak Yu, tolong kemari sebentar Mbak Yu. Iya Pak Yai, Pak Yai mau jamu. Segala macam jamu ada. Jamu bulat, jamu sadar lagi, bodoh, atau beras hijau. Mau yang mana? Begini Mbak Yu, aku minta bantuanmu, boleh? Bantuan apa Pak Kiai? Aku ingin kamu belikan aku sebotol arak. Mau? Wani piro Pak Yai? Gampang itu. Yang penting carikan dulu ya. Besok aku tunggu. Sip dah. Keesokan harinya, dua gadis yang kembali dengan membawa anak. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, silakan masuk. Sesuai dengan masalah Kiai, barang sudah saya dapatkan. Monggo Kiai dicoba. Kok Tuhan kamu enak ya minum arak? Kan ini haram. Aku minum ini karena ada maksud dari Mbak Yu. Setelah habis satu gelas, dan sesuatu mulai kehilangan akal kesadaran. Ia kecolongan dan terjatuh. Kiai, are you okay? Melihat dokter muncullah bantuan sesuatu akhirnya timbul. Cantik dan seksi ya. Hah? Kiai bisa aja deh. Sungguh untuk ungkapan dari lubuk hatiku yang paling dalam. Kiai ini udah disalting kan saya? Kiai, mau apa ini? Jangan Kiai, jangan. Ayolah Bayu, saja. Jangan Kiai, jangan. Ini hak orang. Jangan, jangan, jangan.
akhirnya setelah sadar Barsoso pun menjadi panik. Dia khawatir kalau kasus ini akan tersebar. Maka tanpa panjang lebar dia membunuh Dokter agar kasus ini tak terungkap. Tetapi Barsoso tidak tahu kalau ternyata para iblis sedang memantaunya. Ada pembunuhan, ada pembunuhan, ada pembunuhan. Mendengar teriakan tersebut, warga berduyun-duyun datang. Barsoso yang tertangkap basah tidak bisa mengelak keluar. Barsoso, kasihan sekali kamu. Kamu belum tobat, Barsoso. Aku bisa menyelamatkanmu dari sini. Kalau kamu mau, setelah itu kamu akan bisa bertobat. Iya, tolonglah aku. Apa yang harus aku lakukan saat ini? Barsoso, aku bisa menyelamatkanmu. Hanya syaratnya kamu harus menyembah kepadaku. Yang dari atas siap. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Sedangkan badanku diikat seperti ini. Alah, gampang. Cukup engkau sujud batin saja, atau engkau anggukkan kepalamu saja bahwa itu adalah permintaanmu kepadaku, maka akan selesailah masalahmu. Saya tidak mau melakukan hal itu. Itu adalah perbuatan syirik. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Nanti setelah kamu selamat, kamu bisa bertaubat dan beribadah lagi, lalu memulai hidupmu yang baru. Akhirnya apa yang disyaratkan oleh iblis itu dilakukan. Tertawalah iblis itu sambil berlari. Kena kau Barsoso. Maka datanglah Al-Hutu untuk menghukum mati Barsoso. Akhirnya ia mati dalam keadaan meninggal dan mengapa iblis bisa berhasil menggoda Kiai Barsoso? Karena sang iblis benar firman Allah kepada para malaikat makhluk Barsoso. Kemudian ini seseorang yang awalnya kelihatan baik yang juga akan berakhir dengan baik. Maka janganlah kita terlalu bangga dengan amal ibadah kita, karena amal ibadah tersebut demikianlah persembahan lawan tragedi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.